Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat hidup. Padahal hampir setiap detik ada saja manusia di muka bumi ini yang Allah akhiri kehidupannya. Itu bermakna bahwa sesungguhnya kita semua sebenarnya sedang menanti giliran kita masing-masing. Hanya saja kita tidak tahu kapan giliran itu akan sampai kepada kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, di tengah-tengah amanah yang masih Allah titipkan kepada kita, sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai hamba di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memaksimalkan diri kita, memaksimalkan waktu yang Allah berikan dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nantinya akan Allah kumpulkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan buat orang yang paling kita cintai, orang yang insya Allah kita semua merindukan ingin berjumpa dengan beliau, berkumpul bersama beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, judul khutbah yang akan khatib sampaikan adalah tentang kewajiban seorang ayah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh menjadi seorang ayah adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua manusia di muka bumi ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Dianugerahi oleh anak-anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan aset yang paling berharga di dalam kehidupan kita, yang mengalahkan semua aset yang kita miliki pada hari ini. Karena anak adalah aset yang kita harapkan nantinya ketika kita telah tiada di muka bumi ini, dia menjadi manusia yang selalu mendoakan kita, mengingat jasa-jasa perjuangan kita, sehingga dengan lantunan doa yang dia sampaikan kepada Allah, mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siksaannya, dan mudah-mudahan dengan doa yang selalu dia sampaikan menjadi penghantar bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib akan menyampaikan sebuah kisah. Diceritakan pada suatu malam, seorang pria yang baru selesai bekerja masuk ke dalam rumahnya. Dia terkejut dengan suara isak tangis anak laki-lakinya yang akan beranjak remaja. Suara itu berasal dari kamar sang anak laki-laki. Lalu ayah tadi, pria tadi, langsung masuk ke dalam kamar dan menemui anaknya. Seraya kemudian sang ayah bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis?" Setelah mengatur napas, sang anak menjawab, "Wahai ayah, sesungguhnya
tetangga kita, seorang kakek yang sudah tua, dia telah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sang ayah berkata, orang tua itu telah mati. Lalu apa hubungannya dengan engkau sehingga engkau menangis terisak-isak, wahai anakku? Aku pikir ada sebuah bencana besar yang terjadi di rumah ini sehingga engkau menangis seperti itu. Lalu sang anak mengatakan kepada sang ayah, wahai ayah, sesungguhnya kakek itulah yang kemudian telah mengenalkan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakek itulah kemudian yang telah mengajak aku untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah kemudian yang telah mengajarkan aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang terasa sakit tatkala anak ini akan mengungkapkan fakta-fakta ini, tapi sesungguhnya itulah kenyataan yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Lalu kemudian sang ayah terdiam, tersentak, lalu kemudian berpikir sangat mendalam. Dia menyadari bahwa sesungguhnya selama ini memang dia tidak pernah mengajarkan anaknya untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah mengenalkan Allah kepada anaknya. Dia tidak pernah mengajak anaknya untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tanpa dia sadari, meneteslah air matanya sebagai sebuah bentuk penyesalan bahwa ternyata selama ini anaknya kehilangan figur seorang ayah. Lalu kemudian di dalam hatinya dia berkata kepada Allah, ya Allah, pada hari ini aku bermohon kepadamu, ampuni dosaku. Lalu dia peluk anaknya dengan erat. Dia peluk anaknya sambil berbisik kepada telinga anaknya, wahai anakku, maafkan ayahmu. Mulai hari ini aku akan benar-benar menjadi ayahmu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah sebuah kisah yang mengingatkan kepada kita semua akan peran kita sebagai seorang ayah. Ada kewajiban yang tak boleh kita lalaikan, ada kewajiban yang harus kita tunaikan untuk kita sampaikan kepada anak, istri, keluarga yang hari ini sedang Allah amanahkan kepada kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kemudian menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang ayah di dalam kehidupan ini? Tentunya semua ini harus kita wujudkan, karena kita nantinya akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara firman Allah yang kemudian mengingatkan kepada kita, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka perintah ini hendaknya harus kemudian kita wujudkan dalam suatu sikap, dalam suatu persiapan yang maksimal, bahwa tidak saja diri kita yang harus kita jaga, tapi ada anak, istri dan keluarga kita yang harus kita jaga agar kemudian mereka tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai seorang hamba, kita memiliki kewajiban untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Tapi sebagai seorang ayah, kita pun juga memiliki tanggung jawab yang lain yang nantinya Allah akan mintai pertanggungjawabannya, yaitu bagaimana kita membawa bahtera rumah tangga kita, kapal besar yang kemudian berlayar di lautan yang luas, yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan ujian. Bahkan tidak jarang kapal kita dihempas oleh ombak, dibantai oleh angin ribut, angin topan yang sangat dahsyat. Tapi keluarga ini harus tetap utuh, keluarga ini harus tetap sampai pada tujuan akhirnya, yaitu tujuan dermaga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita manusia, jin dan manusia, melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapal besar yang kita nahkodai harus sampai pada dermaga keselamatan itu, dermaga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita, anak-anak kita, istri, keluarga kita
menjadi manusia yang selalu taat sejak dia ada di muka bumi ini sampai kemudian menghembuskan napas terakhir. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai seorang ayah adalah seorang pemimpin. Maka jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang paham dan tahu akan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Lalu kemudian tugas kita berikutnya adalah mencari nafkah untuk keluarga kita. Maka berupaya kita untuk mencari nafkah yang halal, yang mampu kita berikan kepada keluarga kita. Makanan meskipun sedikit tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan dengan cara yang halal, makanan itu pun adalah makanan yang halal. Kemudian berikutnya kewajiban kita adalah agar kemudian kita mampu menjadi seorang suami dan seorang ayah yang baik. Dalam hal ini kita dituntut untuk memberikan suri teladan terbaik. Kita dituntut untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita. Dalam hal ini kitalah yang kemudian memegang peran yang sangat penting, sehingga anak-anak kita menjadikan kita sebagai figur terbaik di dalam kehidupannya. Maka tidak akan mungkin anak-anak kita akan mengerjakan sholat kalau kemudian ayahnya tidak sholat. Tidak akan mungkin anak-anak kita akan menghafal Al-Quran kalau ayah-ayahnya jauh dari Al-Quran. Tidak akan mungkin anak kita menjadi seorang hamba yang taat menangis di tengah malam, sholat tahajud, bersujud di hadapan Allah kalau kemudian ayahnya tidak mencontohkan hal serupa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kewajiban kita sebagai seorang ayah adalah mencarikan pendamping yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena sesungguhnya anak-anak perempuan yang Allah amanahkan kepada kita, kita didik dengan baik sampai kemudian kita menuntaskan tugas kita itu, mencarikan pendamping hidup yang baik baginya, yang kita yakin bahwa dengan pendamping itulah dia akan menjadi seorang wanita yang solihah, seorang istri yang taat kepada suaminya. Tentunya dengan ketaatannya kepada suami merupakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kewajiban kita sebagai seorang ayah adalah memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasul menyampaikan bahwa didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai ahlul baitnya, dan membaca Al-Quran. Karena orang-orang yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lingkungan singgasana Allah pada hari ketika tidak ada perlindungan selain daripada perlindungannya. Mereka berserta para nabinya dan orang-orang yang suci. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita didik anak kita dengan mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidupnya, pedoman hidup kita, pedoman hidup orang Islam. Orang yang kemudian tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka kehidupannya akan terombang-ambing, tak akan pernah sampai pada tujuan. Maka kita tidak ingin anak-anak kita terombang-ambing dalam kehidupan ini. Maka sejak dini, mari kita ajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan itu kita berharap mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita akan sampai pada tujuan hidup yang hakiki, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, menjadi renungan bagi saya secara pribadi, dan mudah-mudahan menjadi ingatan bagi kita semua bahwa kehidupan kita hanya sebentar saja. Setelah ini kita akan kembali menghadap Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua nantinya dikumpulkan Allah di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.